Nah ini dia makamnya Upin dan juga Ipin. Film kartun Upin Ipin merupakan kartun kesukaan anak-anak hingga dewasa. Namun di balik kelucuan tingkah mereka ternyata menyimpan kisah tragis di balik ceritanya. Kisah tragis apakah itu? Sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Oke, akhir-akhir ini lagi viral banget video yang menunjukkan kuburan Upin dan Ipin. Lantas, apakah benar cerita Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata bahwa mereka tuh sudah tiada? Dan ini dia video cuplikannya. Nah ini dia makamnya Upin dan juga Ipin. Dalam video tersebut tertulis Upin yang meninggal tahun 1995 dan Ipin yang meninggal tahun 1996. Wah, kok bisa beda setahun ya? Bedanya sangat jauh gitu kan ya. Nah, dalam akun tersebut juga menuliskan bahwa mengapa kartun Upin Ipin tidak pernah menanyakan Upin Ipin yang dewasa gitu. Alasannya ya karena tokoh tersebut sudah tiada akibat kecelakaan. Jadi ya kita tidak pernah melihat sosok Upin Ipin yang dewasanya gitu. Kenapa? Karena ya mereka udah tiada gitu pada tahun 95 dan juga 96 ya. Jadi dari video tersebut muncullah rumor yang beredar bahwa film Upin Ipin tersebut diangkat dari kisah nyata gitu kan ya. Yang mana dulu ya keluarga Upin Ipin itu pergi menggunakan mobil menuju rumah opah. Namun sayang di tengah perjalanan mereka harus mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut menewaskan Upin. Nah, kalau Ipin dia itu mengalami koma yang sangat lama hingga akhirnya meninggal pada tahun 96. Makanya itu perbedaan meninggalnya bedanya 1 tahun ya. Dan kedua orang tua Upin Ipin itu juga meninggal dalam kecelakaan tersebut. Di dalam mobil tersebut juga ternyata ada Kak Ros ya. Kak Ros selamat, namun dia mengalami depresi yang sangat berat karena dia harus kehilangan keluarganya ya. Nah, jadi film Upin Ipin ini merupakan hayalan dari opah ya yang merasa kesepian karena ditinggalkan oleh cucu-cucunya. Ya mungkin dulu opah tuh ya seneng banget suka ditemani oleh Upin dan Ipin itu. Sekarang mereka harus tiada. Jadi mungkin untuk mengenang masa lalunya dia tuh membuat film Upin Ipin gitu. Banyak banget netizen yang bersimpati atas kejadian ini. Ya emang sedih banget gitu kan ya. Sebuah kisah nyata yang diangkat ke dalam film. Kita tuh bisa lihat mereka ketawa-ketawa gitu kan ya. Tapi ternyata kabar tersebut dibantah oleh production house Sopakwe. Mereka menyebutkan bahwa film Upin Ipin ini asli merupakan kisah fiktif, kisah rekayasa, jadi gak ada sangkut pautannya dengan kisah kecelakaan tersebut ya. Penggagas film Upin Ipin ini asalnya dari ide Hajah Ainun. Hajah Ainun ini merupakan seorang pengisi suara dari karakter opah. Hajah Ainun juga mempunyai ide untuk membuat karakter Upin Ipin ini gitu. Jadi karakternya emang fiktif belaka gitu. Nah, tapi dalam film Upin Ipin ini, kenapa kedua orang tuanya meninggal atau sudah tiada ya? Itu dikarenakan produksi film ini mepet. Jadi gak ada waktu lagi untuk membuat karakter orang tua Upin Ipin gitu kan ya. Jadi ya dihilangkan saja dengan karakternya ditiadakan gitu. Dan juga karakter Upin Ipin itu kenapa botak gitu kan ya? Nah, itu juga sama karena proses waktu yang mepet, gak ada waktu untuk membuat karakter Upin Ipin yang berambut. Karena ya mungkin prosesnya membutuhkan waktu yang lama untuk merender ya. Merender rambut itu kan berat banget ya, jadi ya dihilangkan rambutnya. Itulah alasan mengapa karakter Upin Ipin botak dan juga orang tua Upin Ipin gak ada gitu. Mungkin ya kebetulan aja ada nama yang namanya sama dengan Upin dan Ipin gitu kan. Nama Upin Ipin mungkin bukan hanya 1-2 orang tapi banyak banget namanya ya. Banyak yang bilang bahwa kuburan itu ada di Malaysia. Ternyata setelah dicari ya itu kuburannya bukan di Malaysia tapi itu ada di Palu ya. Nah, ini dia. Ya, jadi seolah-olah kita itu percaya gitu kan ya karena ceritanya kuat banget, nyambung banget, ada kuburannya, terus ada di filmnya ada karakter orang tuanya yang meninggal dan juga ya ini tuh cocologi ya disangkut pautkan padahal bukan itu aslinya gitu kan ya.
Selain film Upin Ipin yang menyimpan kisah tragis ya, yang ternyata hoax, berada juga kisah tragis yang dialami kartun Masha and the Bear. Nah mungkin ini kalian udah pada tahu ya, kalau misalkan karakter Masha and the Bear itu aslinya itu sudah tiada ya. Jadi si Masha ini udah tiada 21 tahun yang lalu gitu. Kita jarang banget ya melihat ada orang tua dari Masha ini ya. Dia tuh suka main dengan beruang aja gitu, nggak pernah kelihatan orang tuanya yang mana. Masha itu dulunya suka banget dengan acara sirkus dan suka banget dengan beruang. Nah, pada suatu saat dia itu pergi ke sirkus bersama orang tuanya ya. Tapi saat di sirkus, Masha ini terlepas dari pengawasan orang tuanya gitu. Jadi mungkin si Masha itu pergi ke sana ke sini ya, kan sirkus itu luas banget gitu kan. Nah, dia tuh pergi ke arah beruang. Dia diterkam oleh beruang gitu kan ya. Ini sungguh tragis banget ceritanya. Nah setelah meninggalnya Masha ini oleh beruang, kedua orang tuanya merasa depresi gitu kan ya. Ya mereka lalu tiada gitu kan dengan melakukan itu. Nah itulah makanya kedua orang tuanya tidak pernah muncul dalam film kartun Masha and the Bear ini. Ya karena saking sukanya Masha dengan beruang, jadi dalam film Masha and the Bear ini Masha selalu didampingi oleh beruang terus gitu kan ya. Dan juga ada fakta lain, kalau kalian pernah lihat panda ya, ada karakter panda dalam masa itu, ternyata dia itu adalah sepupu dari China gitu. Makanya ada karakter panda gitu. Dia selalu bertengkar ya dalam karakter aslinya. Ternyata di kartunnya juga mereka suka bertengkar. Nah, ada juga karakter lain yaitu karakter kelinci gitu. Nah, karakter kelinci ini adalah figur teman Masha yang cukup nakal. Di kehidupan nyatanya Masha mempunyai seorang teman yang cukup nakal dan ini digambarkan oleh tokoh kelinci. Makanya suka berantem ya sama kelinci. Selain itu juga ada karakter penguin dari figur saudara Masha. Nah walaupun jarang muncul di dalam ceritanya, tapi kehidupan nyata saudara Masha ini masih hidup dan benar-benar ada ya. Dan dialah yang membuat cerita Masha and the Bear. Nah apakah cerita dari Masha and the Bear ini juga merupakan kisah nyata gitu kan, kisah asli bukan hoax gitu kan ya, karena nyambung banget gitu. Kok karakternya gak pernah didampingi oleh manusia gitu, dan ini ada fotonya gitu. Nah ini dia fotonya ya. Kalau misalkan ada fotonya, apakah memang benar itu bukti yang nyata ya, kalau misalkan karakter Masha ini diangkat dari kisah nyata ya. Itu dia beberapa kisah tragis di balik film kartun Upin dan Ipin dan juga film Masha and the Bear. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. See you again.